Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianto, peserta PPG dan jabatan angkatan yang keempat dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2020. Saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 14 Desember 2020 bersama siswa kelas 5 di SD Negeri 3 Gunungsari, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Adapun kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring sinkron melalui aplikasi Zoom Meeting, sedangkan untuk evaluasi dilakukan melalui link Google Form. Berikut pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kak. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Pak. Sehat ya? Baik, yang penting Pak. ini anak-anak di rumah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Ya, siap ya? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau absen dulu ini. Mas Andri. Iya, Pak. Afa. Iya, Pak. Mbak Nurul. Rafka. Pak. Ya, terima kasih. Mari anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tanah airku, Jadikan ini kepada adalah kita bersatu. Aku hidup jiwanya dengan Terima kasih. Ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang kedua. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mencermati teks yang disajikan melalui Zoom, maka siswa mampu membuat 4 pertanyaan dengan menggunakan kalimatannya yang berbeda secara baik dan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, maka siswa mampu menemukan 3 penyebab dan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan ke dalam bentuk sebuah diagram
secara runtun. Tujuan yang ketiga yaitu setelah memahami penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan, maka siswa mampu menyusun pengalaman dalam sebuah teks yang terdiri dari 3 paragraf secara baik dan benar. Tujuan yang keempat yaitu setelah ditampilkan video tari merak melalui Zoom, maka siswa mampu membuat daftar 5 properti tari merak yang digunakan dan fungsinya secara benar. Tujuan yang kelima yaitu setelah mengamati video gerakan tari merak melalui Zoom, maka siswa mampu menampilkan 3 gerakan tari merak dengan tepat. Tujuan yang keenam, setelah siswa mengamati video gerakan tari merak melalui Zoom, maka siswa memiliki sikap syukur terhadap perbedaan seni tari sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang ketujuh atau terakhir yaitu setelah siswa memiliki sikap jujur dalam penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial. Coba anak-anak, tolong perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian menjumpai kegiatan seperti ini, Nak? Pernah. Nah, Iya. Tahu kan kalian akibat apa yang timbul dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Ya, tahu Pak. iya tahu Pak. Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Akibatnya rantai makanan akan Akibatnya rantai terganggu. makanan akan terganggu. Iya, pinter sekali. Nah, sekarang coba buka buku paket kalian, buku siswa, halaman 107. Tolong dibaca bacaan yang berjudul perubahan dalam jaring-jaring makanan. Mulai dari paragraf yang pertama. Coba Mbak Almira, silahkan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan-tumbuhan subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatkan jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkat. Jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah, peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Iya, pinter sekali. Mbak Almira membacanya sudah lancar. Sekarang paragraf 2, Mbak Vera. Silahkan. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidupnya penyusunannya ada. Jika salah satu penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian. Burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misal anak ayam yang dipelihara manusia. Iya, pinter sekali. Mbak Vera membacanya juga sudah lancar.
Untuk paragraf terakhir, ya siapa lagi yang mau membaca? Silahkan. Saya Pak. Saya Iya, Pak. iya silahkan. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam mencemarkan lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar. Terdapat perubahan pada jaring-jaringan makanan. Ya, pinter sekali. Mbak Dewi ini membacanya juga sudah lancar. Nah, sekarang gini anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, coba kalian membuat pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan tersebut. Ya, Pak. Ya, silahkan. Kapan tumbuhan padi akan tumbuh subur? Ya, ada yang lain? Ya. Silahkan. Apakah meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah konsumen pemakan padi? Iya, pinter sekali. Ada yang lain lagi? Saya Pak. Ya, silahkan. Apa yang akan terjadi jika salah satu dari penyusun rantai makanan tidak ada? Iya, betul. Pinter sekali. Jadi muridnya Pak Guru ini hari ini cerdas-cerdas. Nah, sekarang apa saja faktor penyebab perubahan dalam jaring-jaring makanan? Faktor alam, faktor manusia, dan faktor musim. Iya, pinter sekali. Jadi faktor yang menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan itu diantaranya faktor alam, faktor manusia, dan faktor musim. Nah, sekarang coba diperhatikan gambar yang ada pada layar HP kalian masing-masing. Ini ada diagram perubahan jaring-jaring makanan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Jadi manusia menebang pohon itu secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan. Karena apa? Karena konsumen tingkat 1 yang bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yaitu rumput. Rumput lebih cepat habis karena menjadi sumber makanan satu-satunya. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen 1 kelaparan bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 punah, konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan keseimbangan jaring-jaring makanan terganggu. Supaya jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus menjaga ekosistem hutan. Sampai di sini anak-anak sudah jelas? Ya. Terima kasih. Nah, sekarang Guru punya video lagi, tolong disimak dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita simak penjelasan berikut tentang perkembangan pohon
konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1 yaitu tikus, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 tinggal kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan. Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem hutan. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, coba kalian buat skema tentang perubahan jaring-jaring makanan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Penebangan pohon secara sembarangan akan menjadi sumber makanan utama bagi hewan konsumen 1, yaitu belalang dan tikus, mengakibatkan mereka beralih makan rumput. Akibatnya rumput akan habis. Konsumen 1 lama-lama akan kelaparan bahkan mati. Iya. Konsumen kedua yaitu batak dan tikus akan kekurangan sumber makanan. Kekurangan sumber makanan akan mengakibatkan konsumen selanjutnya akan kekurangan makanan juga, sehingga mereka mencari makanan ke permukiman penduduk. Contohnya ayam atau ternak penduduk. Iya, pintar sekali. Mbak Vera ini cerdas sekali. Bisa menyimpulkan dari video yang telah disaksikan tadi. Ada yang lain? Ya, saya lanjut ya. Tag non-fiksi. Tag non-fiksi, tag yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Realita tanpa mengada-ngada. Atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contohnya, tag non-fiksi ini adalah contohnya laporan, karya ilmiah, dan artikel. Siapa yang bisa membuat contoh tag non-fiksi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunan ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan yang lainnya akan terganggu. Misalnya, tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah juga, sehingga elang kesulitan mendapat makanan. Akibatnya rantai makanan akan terganggu. Ya, pintar sekali. Ada yang lain? Pak, Ya, silahkan, Mbak Dwi. perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, kebakaran, pencemaran lingkungan biasanya mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Iya, pintar sekali Mbak Dwi. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, ini Pak Guru juga punya contoh tag non-fiksi. Semua makhluk hidup yang tinggal dan hidup di alam selalu melakukan perubahan. Perubahan tersebut juga terjadi pada jaring-jaring makanan. Perubahan pada satu bagian jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Misalnya, tanaman padi yang tumbuh subur di musim penghujan membuat populasi tikus sawah meningkat. Pertambahan jumlah populasi tikus membuat populasi ular sawah dan elang juga meningkat. Nah, inilah contoh tag non-fiksi.
Teks non fiksi tadi apa, Nak? Teks yang realita atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini anak sudah jelas? Ya. Ya, terima kasih. Sekarang coba perhatikan, ini ada Pak Guru punya video lagi, video tari merak. Ini dilihat dengan sungguh-sungguh. Nanti ada pertanyaan. Setelah kalian melihat video tari merak ini, kalian nanti Pak Guru suruh menyebutkan properti tari merak. Dan kalian harus bisa memperagakan tari merak ini. Siap ya?
setelah kalian menonton video tari merak tadi, silahkan kalian sebutkan properti tari merak. Siapa yang bisa? Silahkan. Saya, Pak. Ya, Pak. Mbak Vera dulu. Gelang, rok, baju, sayap, dan sabuk. Ya, pinter sekali. Ada yang lain? Mas Rafka bisa menyebutkan? Sikir, Garuda Mungkur, Sesupeng, Apok, baju atas. Iya, pinter sekali. Mbak Dewi mungkin bisa? Siger, Garuda Mungkur, Sesuping, Apok, Kelilat, Bahu, Gelang, Rok. Ya, pinter sekali. Jadi properti tari merak itu diantaranya ada siger, garuda mungkuk, sesuping, apuk, baju atas, sayap, sabuk, campur, kilat bawah, gelang, dan rok. Nah, sekarang siapa yang berani menampilkan 3 gerakan pada tari merak? Ayo, siapa? Coba Mbak Saya, Vera. Pak. Oh ya, silahkan Mbak Vera. Satu, dua, tiga. Udah, Pak. Iya, terima kasih Mbak Vera. Ini ternyata setelah menonton video tari merak bisa meniru gerakan pada tari merak tersebut. Terima kasih Mbak Vera, pinter sekali. Ada yang lain? Kalau tidak ada, nanti link YouTube tari merak akan Pak Guru kirim melalui grup WA kelas supaya kalian bisa belajar atau bisa menirukan tari merak tersebut. Belajar di rumah ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, setelah kalian belajar hari ini, kira-kira kesimpulannya apa? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, Faktor penyebab perubahan dari Mencari makan, teks, non fiksi, macam-macam. iya, pinter sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, ini ada soal evaluasi yang ada di Google Form, sudah Pak Guru kirim melalui grup kelas. Ini dikerjakan ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Apabila dalam perkataan, dalam penyampaian Pak Guru ada kata-kata yang kurang pas, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat belajar di rumah ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Ya Pak.